Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azam Hardika dari kelas 10-8. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah khitbah yang berjudul Al-Qoliyatu Al-Khamsah, pilar utama syariat Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan syariatnya sebagai petunjuk hidup umat manusia. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa cahaya, juga kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah dalam mengikuti sunnahnya hingga hari akhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam khitbah kali ini saya akan membahas tema yang sangat penting dalam pemahaman syariat Islam, yaitu 5 prinsip dasar dalam syariat Islam. Apa itu Qoliyatu Al-Khamsah? Al-Qoliyatu Al-Khamsah adalah 5 prinsip besar yang menjadi prinsip yang menjadi fondasi dalam setiap hukum Islam. Ulama usul fiqh menyebutnya sebagai maqasid al-syariah atau tujuan utama dari syariat. Kelima prinsip ini adalah hifz ad-din yang artinya menjaga agama, hifz an-nafs yang artinya menjaga jiwa, hifz al-aql yang artinya menjaga akal, hifz al-nasl yang artinya menjaga keturunan dan kehormatan, hifz al-mal yang artinya menjaga harta. Setiap hukum yang ada dalam Islam, baik yang wajib, sunnah, haram, makruh maupun mubah, semuanya kembali kepada penjagaan 5 hal ini. Hifz ad-din yang artinya menjaga agama. Islam datang membawa tauhid, maka menjaga agama artinya menjaga iman, ibadah, dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kewajiban sholat, puasa, zakat, dan haji bertujuan menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dilarangnya murtad, syirik, dan kekafiran juga termasuk upaya menjaga agama, terutama agama Islam. Pemerintah dalam Islam memiliki tanggung jawab penegakan dakwah dan memberantas kesesatan. Yang kedua, hifz an-nafs, menjaga jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 33. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak. Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup. Maka dari itu diharamkannya pembunuhan, penganiayaan, dan kekerasan. Ditetapkannya hukum qasas untuk menjaga nyawa. Bahkan dalam keadaan perang pun Islam melarang membunuh wanita, anak-anak, dan orang tua. Yang ketiga adalah hifz al-aql, yaitu menjaga akal. Akal adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Dengan akal, kita bisa berpikir, memilih, dan mengenal kebenaran. Oleh karena itu, Islam mengharamkan segala sesuatu yang merusak akal, seperti khamr, narkoba, dan sejenisnya. Islam mendorong umatnya menuntut ilmu, berpikir, dan membaca. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Yang keempat adalah hifz an-nasl, yaitu menjaga keturunan dan kehormatan. Islam sangat menjaga kehormatan manusia, maka dari itu diharamkannya zina dan pergaulan bebas. Ditetapkannya pernikahan sebagai jalan yang halal untuk hubungan suami dan istri. Diterapkannya hukum hudud terhadap pezina sebagai bentuk pelindungan masyarakat. Bahkan dalam Islam, fitnah terhadap kehormatan orang lain termasuk dosa yang besar. Yang terakhir, hifz al-mal, yaitu menjaga harta. Yang kelima ini adalah menjaga harta. Islam mengajarkan kita untuk mencari harta yang halal dan melindungi hak milik orang lain. Oleh karena itu, Islam mengharamkan mencuri, merampok, menipu, korupsi, dan segala bentuk pengambilan harta secara tidak sah. Dalam waktu yang sama, Islam juga mewajibkan zakat, infak, dan sedekah untuk menjaga keseimbangan sosial. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang tidak betul atau cara yang batil. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelima prinsip ini, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, merupakan fondasi keadilan dan kesejahteraan dalam Islam. Tanpa penjagaan terhadap 5 hal ini, kehidupan manusia, terutama sebagai seorang muslim, akan hancur dan penuh kerusakan atau kekerasan. Syariat Islam bukanlah beban, tetapi rahmat. Semua aturannya bertujuan untuk melindungi dan memuliakan manusia.
Semoga kita semua bisa menjadi hamba yang menjaga 5 prinsip dasar ini dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang memahami maskot syariah dan mengamalkannya dengan ikhlas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.